Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Raya Istiqlal Kampung Kalawi, yang kami hormati semua bapak-bapak kami, walaupun sudah tua-tua tetap semangat beribadah. Semua ibu-ibu kami, walaupun sudah tua tapi masih semangat beribadah. Teristimewa generasi muda Islam, anak kami, calon-calon pemimpin masa depan, harapan orang tua, harapan agama, harapan bangsa dan negara. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang kami hormati, hari sudah menunjukkan jam 20.38. Jadi Bapak Ibu, kira-kira berapa menit saya berceramah? Sepakat Bapak Ibu? Apa selesai ya? Hah? Apa selesai? Kecil Pak, sepase-pasenya. Ya. Lain dulu ya Bapak Ibu, awak ceramah agak 25 menit. Jadi serius Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan judul ceramah yang telah disusun rapi oleh pengurus Masjid Raya Istiqlal, pada malam hari ini diberi judul, diamanahkan kepada kami, yaitu dengan judul Fadilah Qiraatil Quran. Jadi mau menyampaikan saya sesuai judul permintaan kok, requestnya. Jadi aku yang diminta oleh pengurus, tentu itu loh yang sepakat di jemaah. Maka itu loh yang mau sampai. Kalau tidak itu mau sampai berarti luar tema namanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah buku judulnya Membumikan Al-Quran. Salah satu pendalaman dari Membumikan Al-Quran itu ada di karang oleh Profesor Junaid Al-Ghani, dosen UIN Malang, Jawa Timur. Kata beliau, membumikan Al-Quran itu ada di dalamnya qiraatil Quran. Maka dari itu membumikan Al-Quran itu adalah kewajiban setiap diri umat Islam untuk mengimplementasikan perintah Allah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil nahri lit tahrim. Itu kata ahli usul. Semua perintah dalam Al-Quran itu hukum asalnya wajib untuk dilaksanakan oleh orang beriman, oleh orang Islam yang beriman. Maka disebut dengan amar. Misalnya, aqimus shalah, dirikan sholat, wajib dirikan sholat.
Kemudian diatafkan banyak ayat. Wa atuz zakat, bayarkan zakat. Hampir-hampir saja zakat ini akan hilang dari rukun Islam. Dulu orang ngecek zakat pun tak ada peradu loh. Pajak pun diakui ya nak betul ya. Ya, foto dipajak, gaji dipajak, sertifikasi bahkan dipajak 50%. Pajak, aku zakat lu dan hilangan. Ya, tapi dalam minta maaf guys, tapi. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu perintah. Apalagi ya'mur bil ma'ruf atau fil amr kan? Wajib kerjakan yang baik-baik dalam hidup. Wanhau 'anil munkar. Nah, itu nahinya itu. Apalagi Bapak Ibu yang berbahagia, banyak dalam Al-Qur'an itu yang perintah. Namanya amar. Kemudian yang kedua, al-aslu fin nahri bit tahrim. Nahi namanya. Segala yang berbentuk larangan, banyak dalam Al-Qur'an itu dengan huruf la. La itu namanya la nahi, larangan keras, apabila dilanggar pasti celaka. Itu la nahi namanya. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi orang mendekat-dekati zina, selingkuh-selingkuh pasti binasa. Sakurangnya tangkuk Pol PP. Kalau tidak dikajar di pemuda, abang lambu, manjilan petang kuranji. Justru itu namanya la. Apa lagi? La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu sedang mabuk. Nah, itulah nahinya. Kalau orang enggak mabuk, sudah minum TKW enggak setengah botol, atau mendekati kau saja salat jan. Kalau asih itu nanti merusak, yaitu dia bisa muntah dalam masjid, dia bisa mengganggu orang sebelah apa saja kembali dah, atau rabah ke belakang badannya kadang aku selirit itu rabah satu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, nah langkah-langkah untuk membumikan Al-Quran menurut Profesor Junaid Al-Ghani ini, Bapak Ibu, kita sampaikan ada 4 macam. Yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia, memang disebut dengan qiraatil Quran, kegemaran umat Islam kembali untuk setiap hari rutin baca Al-Quran. Nah, coba dia ke diri awak deh Pak. Kalau yo awak orang Islam, mesti awak rutin membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya beberapa baris. Kadang ada awak Masya Allah baca Al-Quran bilo paranu. Ya, pada suatu masa sampailah pada ajang pernikahan antara Sineti dan Sesam. Sineti nikah Sineti. Kemudian ketika akan diangkat nikahkan, lah hadir situ calon mempelai, lah hadir di situ wali, lah hadir saksi 2 orang, lah 20 mahar, nanti akan ijab kabul. Nah, disuruh lo P3DR kalau kini nama pengguru atau Pak Tua, KUA. Baca Al-Quran lu. Suruh siapa baca Al-Quran Sizal. Disuruh Sizal tadi baca surat An-Nisa. Tapi Sizal tidak mampu. Batik Sizal tadi, wah tak pandai ngaji ya Pak. Itu anak pandai. Wah alif lam mim mulai pandai Pak. Baliknya alif lam mim. Karena Sizal pula rapi, jasnya jas maha, kopiahnya kopiah ranca, ya. Oh, kemudian dia pakai dasi bagai segala macam, kurang larang milo dari hati kiri kanan kampung bagai datang ke Padang. Baca Pak tadi aja dia baca. Yo baca lah alif lam mim tadi kong kaleng kong, dan pendeknya panjangan dan panjangnya pendekan. Alif lam mim tu tidak punya baca alif lam mim. Aku itu nya baca alai bertuai mah. Hironya nya baca lo per huruf alamah gitu. Alamah gitu. Aduh aja tuh. Anak masuk SMK saya kami uji sih kau Pak Ibu SMK 1 Pak. Suruh baca alif lam mim itu atau huruf-huruf yang dibaca alif lam ra, alara gitu. Alama gitu. Atau lah kalau 1 SMK. Nah, kan luar biasa Pak. Asizal tadi mau dikira dia tak benar. Ayo aja alama aja.
Bayaran Pak Kuat tadi alama. Waduh naik sih. Alama. Alif lam mim itu baca alama Pak. Alif lam mim alama. Salah tu. Yuk. Alif lam mim. Itu aja. Dibaca Pak Kuat tadi tak pernah ngaji ya. Tak. Yo kan nikah ya. Oh nikah yo lah Pak. Apa ngaji kok? Habis itu dia tong Pak. Asal tu lah, nak produksi dah lagi pun ngaji, dah benda ngaji. Cuba lupa cek nak daruh tadi. Cuba baca oleh Amin. Produksi kau nyolah kat raja-raja ngaji kita. Semua je nak yang mengaji tadi kan rancak-rancaknya tu. Lumayan lah kan. Lebih ditingkatkan lagi. Kau masa haji kau luar biasa pun. Semua je haji lain tu Pak Ibu. Masa haji lain lah, seperti ceramah. Kadang nak pakai protokol ke dah. Taruh sih. Itu saja kawan. Taruh. Kalau si kau je pakai protokol, pakai pembacaan wahyu ilahi. Hebat masa di raya Kalawi kau mah tak sembarang kau dong. Di bapak itu yang berbahagia banyak ada amal tiap malam tu. Dia agak lama duduk di sini kau. Kan ada lawat ada capek tipu capek balik dah manga sepangan naga kau. Biar agak lama saya kalau pernah 2 sampai ke 10 tak ada masalah dong. Tapi bulan Ramadan kau sekali setahun datangnya. Bulan Ramadan kadang-kadang kena ketipuan kali gitu ya ada dah. Sebanyak apa Ibu antar orang yang mati Pak. Jangan jadi lo kawan. Iya Bapak Ibu ya. Adik baca lah di sisa tadi. Adik si apa tadi mau neti baca neti tadi. Alif lam mim. Dai mah mencari kalau satu Pak. Dai pandai mah. Dan kan kira. Iroti budi salika. Dak dai. Zal iyo si zal tu nang jadi pasangan awak suami awak cepat wajan di bawah jo. Iro ndak pandai dapat zalikal kitabullah tu ndak dapat le. Ama kau zal sele. Memang calon kau si zal namun amai bau si zal panjang. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, untuk bisa membaca Al-Qur'an ini tentu ada alat namanya ilmu tajwid. Jadi ndak do talambi awak Bapak Ibu. Karena membaca Al-Quran itu memang ada mad, ada sifat huruf, ada makhrikal huruf. Justru karena itu baca Al-Quran harus ada aturan. Nah justru karena itu kini Bapak Ibu, kini kok banyak pula meminta tidak untuk ceramah saja orang Bapak Ibu. Tapi ada jemaah aku minta tahsinul Quran, mempeluk bacaan Al-Quran. Tidak sagan-sagan kadang apa-apa aku privat tahsin Quran kini. Dia datang lalu guru ke rumah dia. Sebab dia dulu sibuk sampai muda. Ini saja ada pensiun kau tarasu dia. Sejak umur 58 kau dah tarasu dia. Untung lagi duit dia 2 tahun lagi. 60 dia mati lagi. 2 tahun tahsin Quran dia rancak. Kalau orang rancak bacaan Al-Qurannya kata Buya Hamka 95 sampai 99% salatnya bagus. Di mafhum halafahnya, jika orang rajin salat tetapi bacaan Al-Qur'annya tidak baik, maka 99% salat itu tidak baik. Nah, itu keterkaitan antara bacaan Quran itu dengan salat. Itu makanya Al-Quran itu perlu dibumikan ke diri awak. Jadi awak kau Bapak tidak sama nilai salat awak kau bro. Tiap hari tidak sama kau. Ada Al-Fatihahnya yang benar rancak, ada Al-Fatihah separuh bersih, ada Al-Fatihahnya dari awal sampai akhir salah sih. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak membumikan Al-Quran di bidang qiraatil Quran. Asal Asia tu salah salah diri awak seorang dan salah kawan lain. Salah awak seorang. Awak sibuk membacanya itan saya, sibuk diikut saya, sehingga membaca Al-Quran tak mau pelok. Tapi belum ada kata terlambat. Belum ada kata terlambat. Ada seorang di Madinah. Nah, kami baca sejarahnya Bapak Ibu. Di Madinah itu seorang pengusaha kurma. Begitu orang azan Masjid Nabawi, hijau di ladang kurma siapa? Bertonton penjual kurma setiap hari. Para kep yang itu. Kalau di situ ke rial, para rial lagi gitu. Pada usia 70 tahun, Bapak Ibu dapat hidayah Pak Kek. Baiklah ke Masjid Nabawi. Calik-calik sudah salat kurang berhalaqah, aku mengaji. Habis Quran. Duduklah Pak di situ.
Pada hari pertama Pak aku macam canggih saya, tapi meneteskan air mata. Besok betul jo. Akhirnya apa tadi mengecek laka guru yang berhalaqah tadi membimbing anak-anak tahfiz Quran dalam Masjid Nabawi. Di kecek guru tu apa Pak acara bahasa awaknya kan? Dia apa kata manuang bapak kok mana ini? Dijawab ya Pak. Ambo lah 70 semua. Jadi ambo tentu salat pada ambo. Ambo tak salat tapi ambo orang Islam. Kini ambo tak maulah apa boleh kurman banyak lah. Ambo katakan deh. Sahabat Rasul yang ambo ikut orang ko mudo-mudo hafal Quran. Ambo lah 72 jangankan hafal membaca Al-Quran tak lurui dong. Itu orang sadar Pak. Ya dulu orang gaya kok tak sadar mah. Tapi nak disiko dong. Tu tampil lain. Ndak sadar tu nak baca Quran. Pada ibu 2 tahun 3 tahun 4 tahun lain. Maka Bapak Ibu, Pak Gaib tadi, kecilnya Pak Guru tadi, ambo ingin guru seperti itu, hafal Quran. Pak kecil guru tadi, Pak umur apa 72, tapi alun talambek nih. Lain alun talambek itu kecil Pak, alun lain. Di Pak kecil Pak tu, Pak Iza quriatul Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa ini cukup mandanga saja. Tapi sudah salat zuhur, sudah salat asar mengaji, sudah saya isya mengaji, berarti apa? Tetap mendengar sebaik-baiknya. Insya Allah kata guru itu, Bapak nanti juga bisa hafiz Quran. Hadis pun dapat. Dalam buku itu lebih kurang 3 tahun Bapak itu hafiz Quran. Mandanga saja. Atau pokoknya kalau dorang baca awak mandanga saja ya, awak samu je orang yang baca. Akan samu bisa pandai seperti orang tu. Akan samu dapat pahala samu je orang yang baca. Lewat anda ada. Awak kadang-kadang mandanga tak dia nak, baca tak dia nak. Banyak awak orang ketiku. Maja tak pandai, maja tak pandai, membaca tak pandai, mandanga tak namuan. Ikulah orang yang dikutuk oleh Allah, dilaknat. Ini Bapak. Itu baru nomor 1 baru Pak. Ladang 22.53 nyampe. Acara pikir dah sampai jam berapa kau cermat gitu loh. Tahu Bapak Ibu? Hah? Gitu tahu Bapak. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, membumikan Al-Quran pada diri awak tu. Langkah yang kedua adalah namanya fahmil Quran. Agak balik sedikit. Mulai awak melangkah memahami isi kandungan Al-Quran. Oi, jangan namanya ya sultan Jami. Mengapa? Memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi isi kandungan Al-Quran itu wajib dipahami. Kalau tidak, seperti onta yang membawa beban di pundaknya. Lalu ketika ditanya kepada onta itu, hai onta, apa di pundak engkau? Ini adalah kitab Al-Quran, banyak kitab di pundak onta tadi. Tetapi onta tadi tidak tahu sama sekali apa yang ada di dalam atau di pundaknya itu. Dia tidak tahu. Asal mau jawab itu, apa kitab suci? Al-Quran. Agar itu. Tapi kita tidak tahu Bapak Ibu. Karena Al-Quran itu Bapak Ibu yang berbahagia sudah lengkap diturunkan oleh Allah. Al-Quran ini sangat lengkap Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Katanya 77.439 kata. Sampai mati awak menangani tafsir Quran itu alur kata tuntas dia Bapak. Bayangkan banyaknya kan. Awak ini 60-70 tahun tidak. Sementara Al-Quran itu banyak ayat. Bila awak ngajinya, yang paling banyak bulan puasa, malam dia pagi. Dan sebalik bulan tentang kamar-kamar awak. Dia mengaji awak dah. Itu mati dah. Maka Al-Quran ini tidak akan bisa terdalami bagi kita secara umum. Maka dari itu Bapak-Bapak Ibu, bagaimana cara memahami Al-Quran itu? Bisa sendiri, bisa juga dibacakan. Iqra itu baca surah, Iqra baca surah. Kalau saya menyamai baca, dibacakan. Baca lo dibacakan tuh. Kok dibacakan namanya kok?
Dibacakan itu berarti orang lain yang menerangkan, kita mendengarkan. Itu dibacakan namanya. Berarti kita memfungsikan telinga. Karena memang Pak Ibu, membaca pun tak hobi awak seluruh Bapak Ibu. Kalau orang lebih membaca Al-Quran itu, kalau orang tidak hobi itu memang tidak mau baca Bapak Ibu. Justru karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, bisa awak membaca seorang, bisa juga dibacakan. Cari saja lah setelah awak Malay baca, cari saja lah. Lima awak bisa mendengar saja. Jangan sampai baca nak mau dengar, nak mau dah. Aku baca. Jadi awak sudah. Ini Bapak. Untuk bisa memahami Al-Quran perlu tafsir Quran. Tafsir resmi banyak. Tafsir Maraghi, tafsir Jalalain, tafsir Misbah, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Azhar, banyak tuh. Enggak cik tafsir itu satu di rumah. Awak harus pakai alat Pak, sama aja ke sawah. Awak ini kan di dunia sama aja ke sawah satu Pak. Punya takut seorang-seorang. Asia seandainya nilai tajam berdua punya pangkuannya, nilai tajam sabinya, itu selesai dah dia. Kalau tidak alat nak dorong, itu alat itu tafsir itu. Jadi Bapak Ibu, cobalah dianggarkan untuk balik tafsir. Kurangilah makan martabak Mesir supaya bisa balik tafsir. Ya, makan martabak Mesir tiap malam. Tafsir nak dong mau balik. Di tandu-tandu orang Islam itu salah satunya ada Al-Quran, ada tafsir di rumahnya. Itu tandu-tandu orang Islam. Jadi kalau di rumah tu Al-Quran tidak ada, tafsir tidak ada, TV lain, TV berapa? TV hampir kadang papan tulis kulkas 2 pintu, maksudnya kadang ada kursi jati, walaupun masih kredit bisa awak kan? Asal tafsir Quran tidak ada, tu hebat awak tidak? Kalau hebat awak di segi agama, awak masih kurang. Di segi dunia mungkin awak kayu kursi awak saya jati, foto awak saya dua, tetapi tafsir tidak pernah diberi. Tolonglah dianggarkan untuk ini tafsir Bapak Ibu. Oh mahal tafsir itu mah, iya mahal tafsir itu Bapak Ibu. Sekitar 3 juta kini Bapak Ibu lengkap satu pengarang. Kalau 5 berarti 5 kali 3 5 kali juta. Mahal maksudnya, ya mana modalnya Pak. Tapi nak masuk surga, tentu ya bawa modal. Entah kau Pak Uwa punya surga. Kalau ni masuk surga modal nonton bola, saya di Goraji Gusalinta pakai tiket, bawa modal tu. Aku ingin masuk surga, tentu ya bawa modal ini untuk agama. Aku agama Bapak Ibu tak akan bisa hidup kalau tanpa modal. Bisa. Ibu-ibu sholat pakai mukena, berapa beli mukena? Tak mau mukena sholat dah. Tak sholat nampak orang. Sah. Ketiga Bapak Ibu, yang ketiga namanya Bapak Ibu yang berbagai itu hafal Quran, hafiz namanya. Hafiz laki-laki, hafizah perempuan. Hafiz artinya laki-laki yang gemar menghafal ayat-ayat Quran. Hafizah orang perempuan yang gemar menghafal ayat-ayat Quran. Ternyata untuk membumikan Al-Quran itu memang perlu menghafal ayat Quran. Anak-anak awak ini Bapak Ibu kan ada awak saya lihat hafal sejuz, hafal 20 juz, bahkan ada hafal 30 juz. Kan luar biasa tuh. Apa tiba awak dalam 50 kali kau Bapak Ibu yang berbahagia. Ba main bangain anak-anak tu kira. Sakurang-kurangnya Bapak Ibu anak cucu awak ini itu bisa 30 juz, awak sakurang-kurangnya juz 32. Apa bedanya tuh Bu? Anak cucu 30 juz, awak di dalam 50 kali, aku agak suka. Diusahakan dia lah juz 32. Apa bedanya tuh? Bedanya 29 juz. Keluar beda. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, keterkaitan melihat. Apa keterkaitannya? Ali radhiyallahu anhu dipanggil Rasulullah, "Hai Ali, tahukah engkau bagaimana fadilah baca Al-Quran?" Sesuai dengan judul yang diberi pengurus ini.
Kata Rasulullah ke Ali. Ali itu menantu Rasulullah, suami Fatimah Az-Zahra. Kasaya Rasulullah, dengarkan Fadilah baca Al-Quran. Satu, hai Ali, jika engkau baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu saja, batal wudu, engkau satu huruf masih dapat 10 pahala. Tapi Ali, usahakan sebelum membaca Al-Quran berwuduklah. Sebelum mendengar pengajian berwuduklah. Maka engkau dapat pahala satu huruf 25. Itu fadilah. Jadi kalau misalnya sudah salat isya tadi, kira beti-beti duduk kan, apa kita kecui nama kata antun saya. Jawab kalau biar kecui, kira nak kantui yang keluar. Pai bau duduk capek. Sebab awak dan duduk mendengar ceramah gini, kok beda nilainya antara orang yang masih duduk dengan orang yang batal duduk. Orang yang batal duduk dapat nilai 10-nya dalam satu huruf Al-Quran yang nampu baca kan Pak, dan nampu tarangnya Pak. Yang masih beruduk Bapak Ibu itu 25 dapat. Hai Ali, kata Rasulullah, jika engkau membaca ayat Al-Quran dalam salat wajib maupun salat sunnah, satu huruf dapat pahala 50. Itu maka Al-Fatihah itu menjadi rukun salat. Setelah rukun salat itu sangat dianjurkan baca ayat-ayat Quran yang hafal dia awak. Tak mungkin awak jadi imam atau salat seorang bapak cik tu kita pada itu tak mungkin apa itu. Nyu hafal ataupun hafal. Lalu orang tu, imam 4 malam tadi kayu rancak panjang ayat tu. Mendai yo ya, mendai yo ya. Hafal habis Quran ya kecil bukan. Hendaknya pacik Quran tu. Ai pun, ai ustaz tadi ustaz imam pada kan dia hafal dia tu. Imam harus hafal ayat Quran. Hafal. Berapa panjang ayat dibaca tadi itu? 50 dalam satu huruf awak dapat satu ayat. Kalau di bulan Ramadan kau apa mudha'afa, ditambah lagi, dilipat, gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau enggak panjang ayat imam di bulan Ramadan kau Bapak Ibu salat, jangan doa awak mengeluh di belakang. Waladhdallin. Amin. Jangan doa dalam hati Pak. Dia baca qul huwallahu jadilah. Hironya baca Ar-Rahman. Enggak aman lain dia. Ya, nyoba culik mama betul tak? Iyo bapak ustaz, awak dah suka main panjang dulu, masalahnya awak panik kaki awak segala macam. Standarnya dong, apabila nak bisa tegak salat, boleh duduk. Jadi rasul sendiri apa ibu dan tua Pak? Kalau seandainya nak bisa tegak, awak dong dari awal tu duduk lagi. Tapi kalau orang masih mampu tegak, jangan cuma duduk salat mereka. Kau lawan tu tetangga sebelah, lawan beribadah mereka mah. Kolom bawa kurisi. Tapi kalau ada bapak tak bisa tegak dari awal dong, duduk nilai sama nilainya. Cuma kalau pakai kursi, kalau dapat bapak ibu ya kan harus pakai kursi, ambillah posisi gak ditangga. Malam petang ada mau salat di mau saji itu bapak ibu, ibu-ibu tu ada di tengah kursinya, bapak-bapak itu ada di tengah lo tigo. Sudah tu lawan sudah dia pulang tu mau tanya Pak pengurus, Pak kok di tengah letakkan kursi nanti gua Pak, di belakang dulu mau cek di tengah aja Pak. Yo berapa di tapi lah Pak, gaya wak kecil tapi nak nama orang dulu apa nak nama ya Pak? Mas Haji kau ini donatur tetap, jadi dia donatur tetap dia nak nama ke tapi gaya kalau aja suka itu kalau berdua Pak ambil aja ke tapi tidak tahu masalah. Jadi psikolog nyo kalau nak bisa tegak duduk, kalau nak bisa duduk berbaring, ikuti berjamaah, tetap dapat pahala sama je imam. Jadi kalau anda enggak berbaring awak ingin berjamaah lagi pun saja awak bersiap enggak kepada. Berbaring saja tapi ambil enggak di belakang. Jangan sampai awak berbaring aturan belakang awak dan di salat orang itu tinggal baca innalillahi ya lemah atau Allahumma fir laha. Enak aturan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir membumikan Al-Quran itu intinya bisa kita beramal, bisa kita berbuat sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu, sehingga jauh dari bid'ah. Sebab kalau bid'ah Allah alan-nar gitu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, taraktu fiikum amrayni, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua hal untukmu, lan tadillu pada kamu tidak akan tersesat hai umatku selama-lamanya. Timbul istifham, kenapa kini awak banyak tasasih? Ya, kenapa? Karena jawabannya siapa?
karena kita sudah jauh dari petunjuk Al-Quran. Jadi bapak banyak ini sasi pejabat, sasi rakyat, sasi orang tua, sasi anak, sasi pedagang, sasi pegawai, sasi lebih sasi saya banyak karena tidak berpedoman lagi kepada Al-Quran. Karena diakui ilmu di dunia ini induknya Quran, hukum di dunia ini induknya Quran, adab di dunia ini induknya Quran. Apabila manusia sudah jauh dari Al-Quran, pasti manusia itu tersesat, pasti nak dedaan. Nah, itulah ceramah malam ini Bapak Ibu. Yo agak kepanjang sedikit. Kalau tidak sampai itu nyampe sedikit tadi itu dua sampai dia. Mungkin udah tahun besok itu mah. Ada itu. Kan lama sampai nggak sampai dah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Sebab mau mengerti lah Bapak Ibu. Ibu mungkin agak bosan ya Pak panjang-panjang kok. Dan ambo lah paham lah Bapak Ibu. Dan ambo ibu lo dua mana ambo sampai tadi dah. Honor mo 1,000 je mah. Sampai 1,000 je. Ya. Jadi Bapak Ibu ambo tak sampai yang mana tu kok. Nak ada lagi honor ada gila Bapak Ibu. Jangan lagi amplop Bapak Ibu tak ada masalah pun nak jajari amplop dah. Isi saya. Ya, ini tu. Nah, cuma kalau ada isinya sedekah jemaah, tu ambo terima dengan ikhlas. Kalau amplop nak ada peradu. Bapak Ibu ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.